Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tengku Malik Hakim 19 NIM 19020059 dari FSB 19. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengelolaan limbah B3? Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang berupa penguraian, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan data atau penimbunan. Sebutkan dan jelaskan karakteristik limbah B3. Beracun jenis bahan kimia yang akan membahayakan kesehatan manusia ketika masuk dalam tubuh melalui penghirupan, penyerapan kulit, atau konsumsi. Korosif, kerusakannya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Reaktif, limbah yang memiliki salah satu atau lebih sifat-sifat yang pada keadaan normal tidak stabil dan dapat menyebabkan perubahan tanpa peledakan. Mudah meledak, limbah yang pada suhu dan tekanan standar yaitu 250 derajat Celcius, 25 derajat Celcius atau 760 mmHg, 760 mm of mercury dapat meledak. Mudah menyala, limbah yang dapat membakar karena kontak dengan udara, api, air, atau bahan lainnya. Sebutkan dan jelaskan kategori limbah B3. Limbah B3 dari sumber spesifik, segala macam limbah yang berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik, sama halnya dengan limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah jenis ini juga berasal dari aktivitas industri. Hanya saja limbah jenis ini bukan berasal dari kegiatan utama industri, melainkan dari kegiatan sampingannya seperti kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pemasangan, pengemasan, pelarutan, kerak, dan jenisnya. Limbah B3 dari B3 yang sudah kadaluarsa, tumpah, dan bekas kemasan B3. Sebagai informasi, limbah B3 juga memiliki massa tidak kalah berbahaya, namun karena memiliki karakter yang berbeda, limbah jenis ini dipisahkan ke dalam kategori sendiri. Sebutkan dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan dan tata cara permohonan penerbitan izin lingkungan dalam hal pengelolaan limbah B3. Yang pertama ada izin lokasi, NPWP. Yang kedua ada NPWP perusahaan, 3 sertifikat ISO 9000 dan 1200 jika ada. Yang keempat izin gangguan, yang kelima akte perusahaan, keenam izin mendirikan bangunan, ketujuh tanda daftar perusahaan. Sebutkan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. 1. Bangunan, 2. Tangki kontainer, 3. slip, 4. tempat tumpukan limbah, 5. waste, 6. teknologi. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. Sumur injeksi, backfilling, pump tiling sesuai IPTEK. Sebutkan dan jelaskan metode pengelolaan limbah B3. Ada 6 cara dalam pengelolaan limbah B3. Thermal, stabilisasi, solidifikasi, fisika, kimia, biologi. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Kategori 1, waktu maksimal penyimpanannya 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Kategori dari sumber spesifik ini spesifik dan tidak spesifik, 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Kategori 3, 365 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Yang pertama, memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan. Limbah B3 mudah meledaknya, konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat dengan material yang tahan ledakan. Limbah B3 reaktif, korosif, konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas. 2. Jika bangunan menyimpan limbah B3 di bangunan terpisah dari bangunan lain, diberi jarak dengan bangunan lain paling sedikit 6 meter. Lantai dan dinding dibuat lebih kuat dan konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosif dan api.
Jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Kategori 1 kurang 50 kilo per hari, waktu 180 hari. Kategori 2 kurang 50 kilo per hari, 360 hari. Kategori 3 kurang 50 kilo per hari, 360 hari. Ini periode pelaporan pada tiap tahapan pengolahan limbah B3. Dan ini gambaran mekanisme perizinan pengolahan limbah B3 disertai dengan waktu pada setiap tahapannya. Sebutkan jangka waktu proses perizinan pengelolaan limbah B3 pada tiap tahapannya. Kategori penolakan izin maksimal 15 hari sejak limbah diterima, minimal tidak ada. Sebutkan masa berlaku izin dari masing-masing pengelola limbah B3. Kategori penyimpanan limbah B3 waktu 5 tahun. Ini contoh pemanfaatan limbah B3. Juga sumber limbahnya dari industri apa, limbahnya apa. Sumber industri logam, jenis limbah karbon monoksida, pemanfaatan sebagai reduktor pengelolaan jenis logam. Industri otomotif nikel digunakan sebagai pembuatan kerangka kendaraan. Industri kertas, air raksa mencegah tumbuhnya jamur pada kertas. Industri kecantikan, amonia sebagai bahan dasar pewarna rambut. Industri pertanian, pestisida sebagai pembasmi hama. Industri kesehatan, formalin sebagai bahan pengawet pada mayat. Industri cat, kadmium digunakan untuk membuat pigmen warna. Industri semen, fly ash and bottom sebagai perekat untuk pemasangan batu bata. Industri kabel, tembaga sebagai bahan pembuat kabel. Industri otomotif, asam sulfat sebagai bahan pengisi aki basah. Sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Alat angkut dan fasilitas pengangkut meliputi wadah penutup disesuaikan dengan limbah B3 yang akan diangkut. Wajib menggunakan alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1. Dapat menggunakan alat angkut terbuka untuk limbah B3 kategori 2. Ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkut. Informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkut yaitu harus terdapat simbol dan label limbah B3 yang bertujuan agar mengetahui sifat bahan pada limbah yang diangkut seperti flammable, reaktif, infeksius. Label identitas agar diketahui jenis limbah apa yang diangkut. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.